Selamat malam, selamat pagi teman-teman semua. Eh, Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. ya, hari ini kita ada pra-akademi menulis ya. Jadi akademi menulis buku pengembangan diri ini adalah tahun ketiga. Kenapa kita bikin acara pra-akademi? Karena ingin menjaring teman-teman yang antusias untuk memulai lebih awal. Jadi kayak semacam rekrutmen rekrutmen awal ya bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri di dunia kepenulisan seperti itu. Nah, untuk itu, pra-akademi ini nanti akan dipandu langsung oleh Mas Iqbal. Mas Iqbal adalah alumni pertama ya yang berhasil menulis bukunya. Nanti boleh cerita apa yang ditulis, kemudian karyanya yang lain apa. Karena sangat produktif sekali Mas Iqbal. Juga aktif menulis di media massa. Dan juga ya akan dipandu langsung nanti oleh Mas Iqbal cara mengembangkan naskah dan sebagainya ya, cara mulai ide dan kalau teman-teman punya masalah tentang menulis, hari ini silakan diutarakan unek-uneknya masalahnya nanti Mas Iqbal dengan senang hati menjawab. Nah, besok apalagi dengan Mas Tio, Mas Lestari Haryanto itu juga akan memandu pra-akademi ini tips menulis, mengembangkan naskah, menggali ide, bahkan sampai disiplin menulis ya, dan juga personal branding ya. Itu nanti Mas Tia juga akan berbagi pengalaman. Nanti Mas Iqbal juga akan berbagi pengalaman tentang personal branding dan juga produk brandingnya. Oke, teman-teman, saya ingin menunjukkan bukunya Mas Iqbal ya. Mas Iqbal ini di pameran kemarin lumayan di pameran Jogja laris. Punya Mas Tia cetakan kedua. Ini teman-teman, Now Thyself Seni Menguasai 1000 Identitas. Prolegomena Sosiologi Identitas. Nah, ini bagaimana bisa terwujud buku ini. Nah, nanti Mas Iqbal bisa memberikan latar belakang kepada teman-teman bisa mengembangkan buku sekeren ini. Nah, itu pengalaman dari saya. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa menyusun calon bukunya untuk kita seleksi sehingga nanti awal tahun depan ya bisa mulai penulisan dan juga pendampingan menulis itu. Silahkan teman-teman selamat mengikuti. Mas Iqbal, kita serahkan sepenuhnya ya Mas ya, monggo Mas. Oke, Mas, matur nuwun. Saya mohon izin share screen ya. Oke. Saya mulai nggih. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam Warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk teman-teman yang hadir di sini, peserta Pra-Akademi Nulis Buku Pengembangan Diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mas Tio, Pener Video Media yang telah memberikan kesempatan bagi saya, apa ya, untuk sharing, sharing saja, sharing tentang pengalaman saya menulis, bagaimana saya menulis dan menghasilkan buku di Akademi Media di angkatan pertama. Di sini saya sedikit ada beberapa ya sharing lah pengalaman tadi, bagaimana saya menulis. Jadi teman-teman kalau sebelum menulis itu menurut saya yang paling perlu ditekankan itu adalah tentang why, mengapa teman-teman menulis, mengapa kita harus menulis, mengapa teman-teman mau menghasilkan suatu karya, bahkan buku, gitu ya. Karena ini menyangkut tentang komitmen teman-teman, tentang niat, tentang isi hati, dan lain semacamnya. Beberapa orang mungkin menulis itu karena memang hobi, hobi menulis. Kemudian ada juga yang memang untuk media penyembuhan diri. Beberapa orang itu menulis untuk ya untuk lebih jadi diri yang lebih baik. Ada juga sebagai media curhat untuk menulis, terus menggambarkan ide, bahkan ada juga yang untuk kepentingan profit dan lain sebagainya. Kenapa kok perlu ditekankan tentang komitmen ya? Karena memang terkadang, bahkan saya sendiri pernah mengalami juga,
Kalau komitmennya kurang teguh, itu terkadang semangat untuk menulisnya itu kurang ya. Kadang di tengah jalan itu sudah mandek, kadang belum sampai selesai itu sudah berhenti malas-malasan dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya semangat dan komitmen itu perlu ditekankan sejak awal. Untuk menemukan dan mengembangkan ide naskah, bagaimana kok dapat menemukan ide untuk dituliskan, itu ada banyak hal sebenarnya. Banyak beberapa hal, banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk menulis. Pertama misalnya tentang kepekaan sosial. Saya pribadi eh, menulis itu banyak mengandalkan kepekaan sosial ya. Banyak mengandalkan lingkungan yang di sekitar saya, khususnya tulisan-tulisan esai yang saya kirim di media massa. Itu kebanyakan tulisan-tulisan yang ada di sekitar hari-hari saya. Saya menemukan tentang jalan, tentang apa, tentang misalnya tentang supel tas itu saya tulis, tentang UMKM, tentang dan lain sebagainya, tentang politik, tentang sosial dan lain sebagainya. Yang intinya tentang perkuliahan juga, tentang lingkungan sekitar saya. Nah, itu sangat membantu teman-teman untuk dapat menemukan ide. Jadi banyak topik-topik yang memang dapat kita tulis tentang detail-detail kecil, tentang interaksi sosial kita dalam sehari-hari. Kemudian selain kepekaan sosial, pengalaman pribadi juga bisa menjadi sumber ide naskah, ide sebuah tulisan. Karena menurut saya setiap orang itu memiliki kisah hidup, perjalanan, pengalaman atau tantangan yang unik. Bahkan anak yang kembar sekalipun itu pasti pengalamannya berbeda dan itu sangat unik. Setiap pribadi itu punya cerita-cerita yang memang dapat untuk dituliskan. Bahkan pengalaman pribadi itu biasanya menghasilkan tulisan-tulisan yang syarat emosi, banyak nilai-nilai yang dapat dikandung, banyak perjalanan hidup yang bisa dituliskan. Kemudian ada juga dari membaca. Ini yang paling umum, paling banyak bagaimana teman-teman menghasilkan suatu karya itu dari suatu bacaan. Tidak ada tulisan tanpa membaca ya. Semua penulis itu lahir dari apa yang mereka baca. Dan memang seringkali ide-ide segar ketika penulis itu terinspirasi oleh konsep atau bacaan atau ide yang mereka baca, kemudian dikembangkan ke arah yang mungkin lebih berbeda. Untuk nextnya nanti saya akan lebih perdalam lagi tentang membaca ini. Kemudian juga tentang brainstorming dan rewriting. Ini dua hal yang memang sering saya lakukan, khususnya tentang rewriting ini. Intinya pertama brainstorming itu bagaimana kita menemukan ide berdasarkan kosakata indeksikal. Kemudian kita tulis sebanyak mungkin apa ide-ide yang kita tulis tanpa ada beban. Terus sederhananya seperti itu. Kemudian untuk yang free writing itu menulis satu topik tertentu, tapi kita tulis tulis terus menerus tanpa memperhatikan struktur bahasa, tanpa memperhatikan logika. Yang intinya menulis saja, dah. Nulis saja. Gak usah memperhatikan yang lain. Yang penting bagaimana ide itu tertuang dalam sebuah tulisan dulu. Nah, selanjutnya baru dilakukan substitusi. Dan kedua hal ini, sepengalaman saya itu banyak mengandalkan intuisi ya, mengandalkan proses-proses kreatif yang mana ide itu tiba-tiba muncul gitu. Ini biasanya ide-ide yang unik kalau ide tiba-tiba muncul seperti intuisi itu. Kemudian ada juga tentang menggabungkan dua ide atau lebih yang saling terhubung. Ini bagaimana kita menghasilkan suatu ide baru melalui jaringan ide. Itu ada lagi metodenya seperti Zettelkasten. Next akan saya perdalam. Pertama, tadi membaca ya. Membaca itu menurut saya kalau mau menghasilkan suatu ide baru, itu perlu membaca yang dekonstruktif. Apa sih dekonstruktif itu? Sebenarnya istilah ini saya dapat dari salah satu filsuf di Prancis, namanya Jacques Derrida. Itu artinya sederhananya dekonstruktif itu bagaimana kita membaca dan membongkar suatu bacaan kita, membongkar suatu tulisan yang kita baca. Eh, Menurut survei ya, bahkan banyak survei itu mengatakan literasi kita itu menurun. Literasi kita itu rendah, bahkan jauh dari negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia, Brunei, bahkan Singapura itu menduduki literasi paling tinggi. Tapi kalau kita lihat secara seksama, ini katanya Prof. Bambang Sugiharto, dia seorang dosen di Bandung, Universitas
Katolik Parahyangan Bandung, dan juga Maman Suherman juga pernah ngomong gini, literasi rendah kita itu bukan karena kita buta huruf, bukan karena kita tidak bisa membaca, tapi literasi kita rendah itu karena kita kurang memahami suatu konteks dalam suatu tulisan. Nah, itu tantangan bagi kita. Jadi dekonstruktif, membaca dekonstruktif itu syarat pertamanya harus bisa memahami suatu teks. Apa sih makna satu teks itu? Apa sih maksud dari satu teks itu? Nah, ketika kita memahami satu teks, barulah kita mendekonstruksi atau membongkar suatu tulisan itu, suatu teks itu. Jadi mulai, kalau saya pribadi ya, kalau saya membaca itu, saya itu bukan tipe orang yang membaca kemudian bukunya itu kelihatan rapi gitu ya. Ya mungkin disampuli, tapi kalau untuk membacanya, proses membacanya itu biasanya saya menggarisbawahi dengan pulpen. Kemudian saya juga biasanya itu menulis argumen di samping tulisan buku itu, kenapa saya menolak argumen itu, kenapa saya kok setuju dengan argumen itu. Kemudian saya bandingkan dengan teks-teks lain, ditulis di sampingnya situ. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita membaca dekonstruktif. Eh, kita memahami maknanya, pertama memahami maknanya. Oke, kalau kita sudah paham, kita melakukan penundaan makna. Kita perlu bertanya dulu nih, apa sih, masa iya sih eh, si penulis ini ngomong A, maksudnya itu apakah A, apakah makna dari suatu teks itu begini, apakah ini sebuah kebenaran dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau kita sudah bertanya-tanya soal apa yang kita baca, baru itu secara tidak langsung kita akan mengambil jarak dari teks bahwa suatu apa yang kita baca itu bukan selalu benar ya. Apa yang kita baca itu tidak selalu harus kita patuhi. Kita nggak boleh konservatif kalau dalam istilah membaca dekonstruktif ini ya. Kita nggak boleh konservatif pada satu tulisan. Artinya teks itu tidak bermakna tunggal. Kalau kita mau melahirkan suatu ide baru dari suatu bacaan, kita harus dapat menginterpretasikan ulang, memaknai ulang, atau membandingkan dengan teks-teks yang lain. Itu yang disebut sebagai intertekstualitas. Oke, sederhananya mungkin saya bisa nyontohkan ya. Misalnya kalau teman-teman pernah baca buku novel Dunia Ana, kebetulan aku ada bukunya. Dunia Ana. Di Dunia Ana, kalau teman-teman perhatikan, si anak ini pasti berargumen bahwa pemanasan global, kerusakan alam, ataupun apapun yang terjadi secara negatif oleh bumi ini, itu pasti ulah manusia. Secara general, Ana ngomong gitu. Kalau kalau boleh saya kutikan, misalnya gini, di halaman 120 dia ngomong, kita, manusia, itu menghancurkan planet kita sendiri. Kitalah yang telah melakukannya dan kita sedang melakukannya sekarang. Pikir Ana ketika ia sedang meluncur menggunakan ski di sebuah pegunungan. Nah, konsep yang dipikirkan oleh Ana, kita dapat bandingkan, kita dapat dekonstruktif. Ketika saya membaca buku novel ini, akhirnya saya tergugah untuk bertanya, masa iya sih kerusakan alam ini karena faktor manusia ya? Akhirnya saya searching dong ke Google, misalnya. Faktor yang menjadikan kerusakan bumi misalnya. Oh ternyata saya menemukan bahwa tidak semua kerusakan bumi ini ulah manusia. Memang mayoritas oleh ulah manusia, tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi. Misalnya ada tangan-tangan di mana faktor alam, misalnya karena rotasi bumi. Orbit bumi itu secara alamiah berapa puluh ribu tahun yang akan datang itu akan mendekati matahari dan itu membuat pemanasan global. Nah, hal-hal demikian yang disebut sebagai membaca dekonstruktif. Bagaimana kita eh, menolak dan memberi argumen berdasarkan apa yang kita baca oleh bacaan lain. Nah, dari situ kita dapat melahirkan suatu ide-ide baru. Jadi membaca itu bukan hanya ya dibaca terus sebagai ilmu dipahami dan diyakini. Udah, nggak gitu. Kalau mau melahirkan suatu ide dari suatu tulisan, ya harus membaca secara dekonstruktif. Kemudian, nah, cara lain misalnya tentang mekanisme brainstorming. Ini sederhananya, kalau teman-teman melakukan teknik ini, itu kita menulis sebanyak mungkin ide ataupun apa ya, indeksikal, keyword atau kata kunci yang ada di kita. Misalnya nih,
mau menulis buku pengembangan diri nih, yang terbenak di pikiran itu adalah muncul kata-kata psikologi misalnya. Oke, kita tulis psikologi. Kemudian kita tulis kesadaran diri misalnya. Tulis aja dulu kesadaran diri. Kemudian menghadapi kegagalan mental dan lain sebagainya lah. Intinya kita tulis aja dulu, tulis semua ide yang muncul.